Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setiawan. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk review jurnal, yaitu terdapat dua jurnal. Untuk yang pertama yaitu yang berjudul Cross Channel Effect of Omnichannel Retail Marketing Strategies. Untuk introduction, yaitu 2 dekade terakhir telah terlihat munculnya situs web retail online, pasar, dan platform digital tambahan seperti aplikasi belanja seluler dan media sosial. Semua ini telah mengganggu dan mengubah semua retail dan menyediakan banyak jalan untuk penjual untuk terhubung kepada pembeli. Maka dari itu, tren ini menandakan kemampuan disposisi konsumen untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan berbagai sumber di berbagai tahap dalam perjalanan pelanggan untuk produk dan layanan tersebut. Kemudian penelitian ini menggunakan studi literatur dengan meninjau 50 makalah penelitian empiris yang telah muncul selama 20 tahun terakhir untuk mengambil stok dari apa yang kita ketahui. Untuk sampelnya itu jenis pelanggan. Itu yang pertama, pelanggan saluran tunggal, yaitu pembeli yang menggunakan saluran yang sama baik online maupun offline. Kemudian pelanggan multi saluran, yaitu pelanggan yang dapat menggunakan semua opsi multi saluran pengecer. Kemudian ada web roamer dan show roamer, yaitu pelanggan yang biasanya menyelesaikan membeli panggung dari saluran yang sama. Kemudian ada pelanggan omnichannel, yaitu pelanggan yang dengan bebas menggunakan saluran yang berbeda dan mungkin saling bersilangan pada tahap apapun pembelian, pasca pembelian dari satu saluran ke saluran lain. Kemudian untuk jenis pengecer, yaitu pengecer saluran mono atau tunggal. Kemudian ada pengecer multi saluran. Kemudian ada pengecer omnichannel. Untuk result, yaitu menambahkan saluran online transaksional ke saluran offline, meningkatkan penjualan pengeceran secara keseluruhan. Meskipun penjualan saluran offline dapat dikanibal sampai tingkat tertentu, namun menambahkan saluran offline oleh pengecer online akan meningkatkan penjualan seluruh online serta penjualan pengecer secara keseluruhan. Demikian pula menambahkan saluran belanja seluler biasanya meningkatkan frekuensi dan jumlah pembeli dan keseluruhan penjualan pengecer dalam jangka panjang. Strategi untuk integrasi lintas saluran yang lebih besar umumnya memiliki efek positif pada kinerja pengecer secara keseluruhan, sementara iklan online memiliki efek positif pada pertimbangan dan penjualan saluran offline serta penjualan keseluruhan pengecer multi saluran. Untuk diskusinya, yaitu keputusan pengecer untuk menjadi omnichannel tampaknya menjadi lebih rumit karena kekuatan eksternal yang mungkin mempengaruhi strategi saluran pengecer. Persaingan dan teknologi cenderung memoderasi efek lintas saluran dari strategi pengecer yang mana keputusannya untuk menjadi omnichannel. Kami percaya bahwa masa depan saluran omni di retail akan melangkahi saluran fisik. Tantangannya adalah menjaganya agar tetap memulus mungkin sehingga tidak ada dua saluran yang berbeda dan tujuan pendapatan dan mempertahankan pelanggan melalui berbagai pilihan saluran belanja retail. Untuk jurnal yang kedua, yaitu The Impact of Adding Online to Offline Service Platform Channel on Frame. Untuk introduction-nya, pertama kali teknologi atau e-commerce terfokus pada produk, tetapi karena semakin berkembangnya internet seluler yang semakin canggih di era sekarang, secara fundamental membentuk di sektor jasa. Jadi kita dapat memanfaatkan internet itu untuk meminta bantuan atau membeli sebuah jasa dari restoran. Contoh kita membeli itu cepat sekali, yaitu dengan perangkat online, maka akan memudahkan
seorang konsumen dalam membeli kepada penjual. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data untuk studi berasal dari perwakilan rantai restoran cepat saji di Cina, yaitu pengelolanya sekitar 35 toko fisik di 5 besar negara kota. Untuk hipotesisnya yang pertama, pengenalan saluran O2OSP tidak berdampak pada penjualan offline dalam jangka waktu pendek dan menurunkan penjualan offline di jangka panjang. Untuk hipotesis kedua, pengenalan saluran O2OSP tidak berdampak pada total penjualan dalam jangka pendek dan meningkatkan total penjualan dalam jangka panjang. Kemudian untuk hipotesis ketiga, pengenalan saluran O2OSP mengurangi total keuntungan dalam jangka pendek dan meningkatkan total keuntungan dalam jangka panjang. Untuk result secara keseluruhan tetap stabil baik sebelumnya dan setelah kami menambahkan interaksi saluran O2OSP. Sebagian besar efek interaksi negatif total penjualan atau keuntungan lebih baik dari sebelumnya. Untuk di bahan diskusinya itu pertumbuhan model bisnis O2OSP di Cina dan di seluruh dunia melibatkan ribuan perusahaan yang bergabung. Dengan cara ini keseluruhan dengan menggunakan bisnis yang berkembang, penjualan offline dan total meningkatnya itu sekitar 23% dan sampai 34%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.